Jokowi itu harus menyentuh barang baru, namanya partai politik baru, dan itu tunjukkan bahwa partai barunya Pak Jokowi itu setara dengan PDIP dan bahkan bisa mengalahkan PDIP. Pak Jokowi ini kan punya segala-galanya untuk bikin partai politik baru. Jadi Pak Jokowi ini punya ceruk pemilih, terutama di kalangan pemilih-pemilih nasionalis dan beririsan dengan PDIP. Pak Jokowi ini apapun, presiden 10 tahun, Mas Bro. Pasti jaringan politiknya berjejaring di berbagai tempat. Bismillah, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Menurut prediksi pengamat Adi Praetno, kiprah politik Jokowi ternyata dinilai masih belum akan berakhir setelah dipecat oleh PDIP. Malah sebaliknya, Adi Praetno pandangan bahwa Jokowi masih punya ambisi untuk mengalahkan PDIP. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama penjelasan dari Bang Adi Praetno ini. Bismillah. Sepertinya Pak Jokowi itu tidak mau buru-buru menentukan pilihan politiknya kemana. Mungkin takut bising juga, Pak. Ini kan kalau tiba-tiba masuk partai, begini nih kalau nggak punya partai. Ini post power syndrome lah, apalah. Itu kan bising juga, Pak. Karena baru kemarin kan dikeluarkan dari PDIP, tiba-tiba masuk partai yang lain. Ini kan seakan-akan mencari tempat untuk mengorkestrasi kepentingan politiknya di 5 tahun yang akan datang. Karenanya mungkin ini nunggu cooling down, suasana politik tidak lagi ramai, tidak lagi ada bully-bulian. Mungkin Pak Jokowi itu akan menentukan pilihan politiknya. Tapi bagi saya, ketimbang bergabung dengan partai yang sudah ada, saya dari dulu berharap sosok besar, sosok hebat seperti Pak Jokowi bikin partai, Pak. Iya dong. Projo kan, iya. Karena begini, tantangan terbesar dari Pak Jokowi setelah tak jadi presiden, itu satu. Apakah Pak Jokowi itu bisa besar dan hebat tanpa PDIP? Kan itu tantangan yang terbuka. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi bergabung dengan Gerindra, partai yang sudah established, punya presiden, atau bergabung dengan Golkar, partai yang sudah cukup lama, 60 tahun, partai pemenang pileg kedua hari ini, ya nggak kelihatan Pak Jokowi itu powerful, bisa bikin partai dan kemudian kompetitif dengan partai-partai yang lain. Satu-satunya uji coba di mana Pak Jokowi itu punya kekuatan politik, bikin partai yang baru, bisa tidak bersaing dengan partai-partai yang ada. Itu dilakukan oleh SBY, dilakukan oleh Prabowo Subianto dari nol besar. Ibarat Cristiano Ronaldo pindah Al Nassr. Gitu. Artinya apa? Kalau Pak Jokowi gabung Gerindra dan posisi Pak Jokowi tetap penting dan kuat, ya orang nggak surprise dong. Lawan Gerindra tanpa Pak Jokowi juga kuat kok. Loh Golkar tanpa Pak Jokowi misal tetap kuat kok. Jadi Pak Jokowi itu harus menyentuh barang baru, namanya partai politik baru, dan itu tunjukkan bahwa partai barunya Pak Jokowi itu setara dengan PDIP dan bahkan bisa mengalahkan PDIP. Kan gitu, Bos. Itu mimpi kita. Harapan kita. Ya kalau cuman gabung dengan partai yang besar, tantangannya agak kurang, Pak. Gonjangan-gonjangannya agak rumit, gitu kan. Pak Jokowi juga harus membuktikan kan, karena kata Bu Mega, Pak Jokowi kalau nggak ada PDI kasihan deh. Nah, kan itu tantangan terbuka, Pak. Artinya begini, kalau kita membaca langgam politik di Indonesia, Pak Jokowi ini kan punya segala-galanya untuk bikin partai politik baru. Secara umum, partai politik kita itu kan didasarkan atas 3 fondasi besar. Pertama, ketokohan. Suka nggak suka, Pak Jokowi itu adalah tokoh sentral, tokoh penting, mantan presiden 2 periode, mantan gubernur Jakarta 3 tahun, mantan wali kota Solo 2 periode. Hafal, Bos, kita hafalin. Hafal betul. Tanpa kekalahan loh. Tanpa kekalahan. Ya, karena memang belum ada sejarahnya ya pemimpin di negara ini yang dari wali kota kemudian gubernur jadi presiden dan nggak pernah kalah. Jadi modal sosial yang dimiliki oleh Pak Jokowi untuk partai baru ada. Sama halnya dengan SBY, sama halnya dengan Prabowo Subianto, sama halnya dengan Pak Wiranto. Saat itu belum siapa-siapa. Bikin partai, tapi ketokohan SBY, Pak Prabowo, Wiranto, termasuk Amin Rais yang bikin partai baru itu kan, ataupun Anies Mata, nggak sekuat, tapi mereka berani bikin partai politik baru. Pak Jokowi punya banyak instrumen kefiguran yang saya kira itu bisa menjadi modal sosial untuk ditunjukkan kepada publik untuk bikin partai politik yang baru. Kedua, apa? Punya captive market. Jadi Pak Jokowi ini punya ceruk pemilih. Terutama di kalangan pemilih-pemilih nasionalis dan beririsan dengan PDIP. Jadi kalau Pak Jokowi melakukan itu semua, kira-kira begitu, ya saya kira bukan tidak mungkin kelompok-kelompok nasionalis yang mungkin per hari ini masih belum percaya dengan salah satu partai politik apapun di negara ini, bisa kok bergabung dengan partainya Pak Jokowi. Dan yang ketiga tentu networking. Pak Jokowi ini apapun, presiden
10 tahun, Mas Bro. Iya. Pasti jaringan politiknya berjejaring di berbagai tempat. Jangankan di pusat, jangankan provinsi, kabupaten, kota. Di tingkat RT RW pasti banyak jaringannya. Betul. Kan kira-kira begitu. Kan tinggal dibuktikan. Iya. Kalau Pak Jokowi bikin partai politik yang baru, apakah akan sekuat seperti yang dibayangkan orang hari ini bahwa Pak Jokowi dengan approval rating yang cukup tinggi, tingkat kedisukaan yang cukup tinggi, punya wakil presiden namanya Gibran, itu bisa menjadi lokomotif di mana partai politik baru menjadi pendatang di 2029 dan itu adalah partainya Pak Jokowi. Saya kira betul. Dan hal ini juga saya ngomong dengan Pak Anies Baswedan. Jadi kalau nggak bisa maju pilgub, jangan salahin partai pengusungnya. Bikin sendiri. Bikin sendiri dong. Pak Anies katanya tokoh besar, bikin dong. Jaringannya di kalangan Islam, buktikan dong. Kan kira-kira begitu, Pak. Mas, tapi kita lihat PSI ini yang secara apa namanya? Secara partai udah mengusung Jokowisme 2,8%. Nah, itu dia, Pak. Ini kan bisa jadi Ente dari tadi kayaknya pesimis terus sama Jokowi. Iya. Aduh. agak ini banget gitu. Ini Pak Jokowi. Oposisi ini Ini wajah TikTok, ini wajah TikTok. Ini aduh, enggak boleh gitu kita. Jokowi ismi, Bro. Ya, sorry. Lanjut Mas tadi. Tapi memang itu menjadi pembicaraan di kalangan anak-anak muda dan kelompok aktivis ya. Memang kedikdayaan Pak Jokowi di 2024 itu teruji di Pilpres, tapi di Pileg tidak. Iya. Keok ya. PSI. Ya, contoh misalnya, kan publik membayangkan setelah Pak Jokowi hengkang dari PDIP, Pileg PDIP pun juga wassalam, Pak. Hilang, amber total, terjun bebas. Ya, bahwa lolos mungkin lolos, tapi suaranya tidak sesignifikan sekarang. Tapi di Pileg, ya suka nggak suka, PDIP masih busung dada, Pak. Nomor satu. Busung dada, nomor satu. Iya, kalau bahasanya PDIP kan sudah digempur kanan kiri, digembosi kanan kiri, diprotolin kanan kiri. Masih pemenang Pileg. Jadi bahwa Pilpres ya gundah gulana, hancur total, galau akut, oke lah. Kan? Tapi Pileg bisa begini, ya kan? Pemenang Pileg, Bos. Padahal bahasa PDIP itu kan ini melawan kekuasaan yang besar. Iya. Yang kedua, ya sore itu saya harus kita akui, mengamplifikasi aura dan pamor Pak Jokowi itu tidak membuat PSI lolos. Suaranya hampir sama dengan pileg-pileg sebelumnya. Itu artinya apa? Elektabilitas dan tuah Pak Jokowi di pileg itu tidak bisa diwariskan. Di Pilpres bisa diwariskan, tapi di pileg tidak. Itu kan PR terbesarnya, Bos. Artinya apa? Pileg ini tentu pertarungan politiknya jauh lebih kompleks. Karena yang dilawan itu bukan 1-2 orang. Yang dilawan itu adalah mesin-mesin politik yang berjejaring di tingkat kabupaten, provinsi, kota, dan pusat. Jadi caleg itu adalah mesin partai yang paling utama yang bertempur untuk memenangkan pertarungan. Kalau Pilpres kan banyak tidak peduli orang. Saya adalah calon anggota dewan dari partai politik tertentu. Saya paling hanya berpikir untuk diri saya kok. Datang Saya hanya ikut ini kampanye capres kan untuk naikin juga. Itu kadang cuma store muka aja, Pak. Absen muka. Store muka aja biar dianggap tidak pengkhianat, dianggap tidak pembangkang. Ya namanya petugas partai, Tapi bahwa memperjuangkan Pilpresnya belum tentu. Bahkan anggota dewan itu hanya memperjuangkan dirinya untuk posisi tertentu. Kalau Pak Adi ini caleg untuk DPR pusat, di provinsi, kabupaten, kota, belum tentu juga saya memperjuangkan di bawahnya. Jadi perjuangannya nafsi-nafsi. Jadi perjuangan pileg di bawah itu sendiri-sendiri. Itulah yang kemudian membuat bahwa pileg pun juga agak susah untuk dalam tanda kutip diintervensi seperti apa yang terjadi dalam Pilpres. Jadi oleh karena itu satu-satunya cara pembuktian apakah Pak Jokowi itu akan kuat figurnya atau tidak bikin partai. Karena PSI aja yang pakai ketokohan dia tapi bukan partai dia aja. Karena begini. Karena mungkin ini politik nggak cuma soal ketokohan pada akhirnya kan. Jadi popularitas, elektabilitas itu tak bisa diwariskan, Pak. Jadi endorsement itu tidak serta-merta kemudian akan membuat di bawah orang itu akan memilih. Tidak sederhana itu. Jadi ada kerja-kerja politik yang harus dilakukan ke bawah, down to earth. Rakyat itu butuh diyakinkan langsung, butuh dijemput langsung untuk menjadi bagian dari satu kekuatan politik tertentu. Karena begini, per hari ini kan melihat Pak Jokowi itu kan dua hal. Satu sisi masih ada yang mengatakan bahwa pamor dan kekuatan politik Pak Jokowi luar biasa. Tapi di sisi yang lain kita kan tidak bisa menutup mata, Pak. Bahwa kekuatannya sudah mulai berkurang. Oke, kekuatannya bisa diukur 1.
Di Jawa Tengah menang, di Sumut menang. Itu Ya. nggak bisa dibantah. Masih banyak elit-elit partai berkunjung dengan Pak Jokowi ke Solo. Ya. Itu nggak bisa dibantah, itu kuat dan hebat. Untuk ukuran presiden yang tak lagi berkuasa. Tapi pada saat yang bersamaan orang juga melihat, loh kok di Jakarta kalah? Oke. Kan itu ukurannya. Loh kok PDP nggak bisa dikembosi? Loh kok PSI nggak lolos ke Senayan? Padahal banyak sekali Ya. poster-poster wajah Pak Jokowi yang saya kira sejak awal sudah dipasang. Iya. Itu adalah dua replika yang saya kira tidak bisa ketemu. Ada wajah orang yang mengatakan Pak Jokowi cukup powerful per hari ini, tapi ada wajah lain yang mengatakan Pak Jokowi bukan siapa-siapa. Salah satu pembuktian yang menurut saya bahwa Pak Jokowi tetap kuat atau tidak bikin partai politik baru. Oke guys, jadi Adi Praitno memprediksi Pak Jokowi masih punya ambisi untuk mengalahkan PDIP, partai yang telah membesarkan sejak menjadi wali kota Solo. Menurut Adi, ada dua opsi yang bisa ditempuh oleh Pak Jokowi, gabung dengan partai politik yang sudah ada atau membentuk partai politik yang baru berbekal sisanya dukungan yang ia peroleh. Namun membentuk partai politik baru dinilai dapat menjadi pembuktian bahwa Pak Jokowi lebih besar dan hebat tanpa partai banteng. Memang ini saatnya Pak Jokowi untuk membuktikan yang katanya punya kekuatan, kingmaker, banyak pendukungnya, dan dicintai rakyat. Kalau benar hebat, bikin aja partai sendiri. Dan buktikan bahwa partai yang dibentuk nanti bisa lebih besar daripada partai PDIP. Yang menjadi catatan, membuat partai baru memang sulit untuk langsung bisa naik level menjadi pemenang pemilu. Karena persaingan ketat, harus cari orang-orang yang berpengaruh. Jadi nggak sembarangan waktu menjadi presiden dulu punya kekuasaan penuh. Dan persaingan pun juga semakin ketat antar partai. Jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya simpan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.